Kita kembali akan bersekutu untuk bersyukur atas tiap karya Tuhan yang dinyatakan di tengah kehidupan kita melalui ibadah ini. Mari kita berdiri untuk menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga melaluinya kami akan menerima berkat untuk menguatkan iman kami. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat, tibalah saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, di mana kami akan membaca untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mohon diamkanlah suara-suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan hadir di tengah-tengah peribadahan ini, sehingga kami bisa memahami, merenungkan dan menghayati akan firman-Mu untuk kami berlakukan dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, urapi kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk kami nyatakan di dalam ibadah ini Tuhan. Inilah Tuhan kebenaran kami, dalam Kristus Yesus, Tuhan Gembala kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan membaca dari Alkitab yang kita ambil dari Kitab Amsal. Pasal 23 ayat 24 sampai yang ke-26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hei anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kalau kita melihat bacaan dari Amsal, Amsal adalah tulisan dari Raja Salomo yang menuntun untuk meminta hikmat yang asalnya daripada Tuhan, di mana kerinduan setiap kehidupan keluarga untuk mengalami sukacita dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga inilah yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam mewujudkan apa yang menjadikan harapan dan keinginan mereka dalam membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan sukacita di dalam seluruh kehidupan mereka. Kalau kita melihat bacaan kita dari ayat yang ke-24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Disinilah Raja Salomo mengendaki kita sebagai anak-anak Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadikan anak-anak yang berkarakter, berbudi luhur, dan baik dalam menjalankan setiap perilaku dalam kehidupan mereka di tengah-tengah sosial masyarakat, di mana mereka harus di dalam tuntunan firman Allah. Disinilah sebagai wujud dari peran serta dari orang tua untuk mewujudkan keharmonisan dan sukacita dalam mencapai cita-cita yang diharapkan oleh kehidupan rumah tangga itu. Karena apa? Didikan dan pengajaran dari orang tua untuk mewujudkan anak-anak yang bisa berbakti, untuk bisa mewujudkan anak-anak yang berkarakter, hidup yang baik, yang menjadikan tanggung jawab orang tua. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam setiap kehidupan mereka. Kalau anak-anak berbuat salah dalam kehidupan sosial, maka apa yang dikatakan dalam kehidupan lingkungan kita, dalam masyarakat kita, kalau anak-anak kita berbuat salah maupun berbuat baik, pasti yang akan ditanyakan, ini anak siapa? Inilah yang menjadikan tanggung jawab kita untuk membentuk anak-anak yang senantiasa akan berbakti baik kepada orang tua dalam menjalankan kehidupan mereka hari lepas hari. Dan di sini sebagai orang tua kita tidak bisa dengan mudah membentuk anak-anak yang berkarakter baik ini,
itu perlu ada waktu untuk bisa berproses membentuk anak-anak yang berkarakter baik ini. Bagaimana cara kita untuk membentuk karakter itu? Kita harus mewujudkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita yang dahulu, sebelum kita menjadikan kehidupan sebagai orang tua, dalam masa muda kita, mungkin pendidikan kita yang diajarkan beda dengan pengajaran kita dengan anak-anak di saat ini. Dengan pengaruh, dengan teknologi yang ada, ini akan mempengaruhi juga dalam pendidikan untuk pembentukan karakter anak. Kalau kita melihat kondisi saat ini, anak-anak dalam kehidupan mereka senantiasa disibukkan dengan genset yang ada, yaitu HP yang senantiasa dipegang. Kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang menjadikan baik orang tua akan lewat di depannya, tidak menghiraukan sama sekali. Ini yang dialami. Tapi bagaimana kita bisa membentuk anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, yang menjadi harapan dan keinginan orang tua dalam mewujudkan cita-cita dalam kehidupan rumah tangga. Inilah yang kita sebagai orang tua untuk mereka. Di mana kita pada saat ini dikatakan untuk mewujudkan orang-orang yang bijaksana. Inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak mampu untuk membentuk ini dengan kemampuan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Akan mewujudkan anak-anak yang bijak ini dengan minta pertolongan kepada Tuhan, dengan kita senantiasa bergelut dengan firman Tuhan. Ini akan membentuk kita, membentuk keluarga kita. Baik kita sebagai orang tua akan memberikan contoh dalam kehidupan kita, hubungan suami istri yang penuh dengan cinta kasih, yang akan dilihat oleh pertumbuhan anak-anak mereka. Demikian juga kita dalam kehidupan kita, dalam mendidik dan mendidik anak-anak kita. Kita perlu adanya komunikasi yang baik. Bukan kita mengandalkan kita sebagai orang tua yang penuh kuasa, tapi bagaimana kita mengandalkan anak-anak yang berkembang dengan situasi saat ini. Apa yang menjadikan kemauan orang tua dengan memberikan nasihat-nasihat yang pernah dialami dalam pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga komunikasi yang baik bagi anak-anak yang dalam pergaulan mereka yang akan mempengaruhi untuk pembentukan karakter anak-anak. Ini yang akan ditentukan oleh kehidupan kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa berkuasa begitu saja dalam mendidik anak-anak kita, berikan pengajaran. Anak-anak kita memberikan pengajaran di sekolah, memang mendapatkan pengetahuan yang baik, kepandaian yang tinggi. Tapi semua itu tidak cukup dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Tapi kita harus membentuk bagaimana anak-anak yang berkarakter, dengan berakhlak baik dalam sikap dan perilaku. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Itu di samping kita sebagai orang tua untuk senantiasa bergelut dengan firman Tuhan untuk menuntun kita, memampukan kita, membimbing anak-anak kita untuk bisa hidup dengan berdampingan dengan firman Tuhan. Inilah yang menjadi harapan dan keinginan kita sebagai orang tua, sehingga hidup mereka senantiasa akan anak-anak itu bertumbuh dengan mendengarkan nasihat, tuntunan, dan bimbingan orang tua yang senantiasa memberitahu dan mengarahkan anak-anak itu untuk bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga inilah yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita bisa mendidik anak-anak kita tumbuh dengan bijaksana yang akan menjadikan kesukaan bagi orang tua dalam menatap masa depan kita anak-anak kita. Harapan sukacita ini bukan harapan dari kehidupan manusia, tapi hidup dengan penuh sukacita itu adalah harapan daripada Tuhan. Sebagaimana kita bisa membaca dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa.
Ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada umat manusia. Untuk kita hidup dalam sukacita. Bagaimana kehidupan sukacita itu dalam lingkungan keluarga, yaitu hidup keluarga, suami istri yang penuh cinta kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga hidup dengan anak-anak yang bertumbuh dengan berkarakter, berbudi luhur, baik dalam kehidupan sosial masyarakat dan berbakti kepada orang tua. Sehingga anak-anak yang tumbuh ini dengan pengetahuan yang tinggi, yang menjadi harapan untuk kita bisa mendidik di sekolah-sekolah masing-masing, dengan berakhlak baik, berbudi pekerti baik, ini yang menjadikan harapan orang tua, yang akan menjadi sukacita, menjadi anak-anak yang bijak dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sehingga dikatakan, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Inilah harapan dan keinginan. Jadi apa yang menjadikan keinginan kita membentuk rumah tangga, untuk bisa menjadikan anak keturunan kita, untuk bisa mencapai cita-cita sebagai harapan mereka, untuk sukses dalam masa depan mereka. Ini yang menjadi harapan dan sukacita bagi orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pendidikan yang tinggi, tapi bagaimana budi pekerti, akhlak yang baik ini yang juga akan mendampingi dalam setiap kehidupan mereka. Hidup mereka akan senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan, dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah yang akan diharapkan kita sebagai orang tua. Dan kita, apabila kita harus percaya penuh kepada Tuhan, kita akan berani menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam menggapai cita-cita itu. Kita senantiasa akan menyerahkan hidup kita. Karena Tuhan yang menuntun kita banyak sekali tuntunannya, 1001 alasan untuk bisa melepaskan kita dari segala kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita, untuk menuntun kehidupan keluarga kita dalam mencapai cita-cita mereka. Jemaat yang dikasihi kepada Tuhan, mari kita berusaha untuk menciptakan suasana sukacita yang bersyukur kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita. Mari kita mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang peduli dan melindungi dalam kehidupan kita. Semua harapan di atas akan membentuk dengan proses yang panjang, karena adanya komunikasi yang baik, komunikasi timbal balik yang saling pengertian, baik orang tua dan anak, yang tidak menguasai dalam kepentingan diri pribadi masing-masing. Ini akan membentuk dan membangun sukacita dalam keluarga dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai sumber didikan dalam kehidupan keluarga. Kiranya firman Tuhan akan menguatkan dan menumbuhkan kita sebagai keluarga yang penuh sukacita dalam perlindungan kasih Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah Engkau berikan untuk menjadikan tuntunan bagi pertumbuhan kehidupan keluarga kita yang penuh dengan segala tantangan dan pergumulan. Tapi karena kami hanya bisa mengandalkan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, sehingga kehidupan keluarga kita bisa menjalani keharmonisan dan sukacita bersama-sama dengan Kristus. Inilah Tuhan keberadaan kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga gereja-Mu di dalam pelayanan kami, di mana kami sebagai orang-orang yang pilihan-Mu, sebagai orang-orang percaya yang saat ini bisa berbakti bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan keluarga. Kiranya persekutuan keluarga ini akan membentuk kehidupan keluarga yang bisa takut akan Engkau dan berpengetahuan, dan yang berbudi luhur, dan yang senantiasa takut akan Engkau, akan mewujudkan kehidupan kami yang hidup penuh kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita di dunia ini, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa terhadap pelaksanaan ibadah-Mu di gereja kami ini, Tuhan, baik secara online maupun sejak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan hadir dan menuntun kami semua untuk kami bisa menggaiti akan firman-Mu untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa kepada orang-orang yang sakit, di mana jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Di antaranya Bapak Penatua Kuswanto, Bapak Yonatan, Ibu Bernadette. Demikian juga yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan tilik mereka, Tuhan. Berikanlah mereka pemulihan, berikanlah mereka kesembuhan. Kami yakin dan percaya, tangan Tuhanlah yang akan mengangkat segala penderitaan yang dialami oleh saudara kami, Tuhan. Demikian juga bagi saudara kami yang saat ini mengalami kedukaan karena tinggal orang-orang kasih. Di antaranya keluarga Ibu Suparno, keluarga Ibu Kasyanto, keluarga Bapak Kasyanto, yang beberapa hari yang lalu ditinggal oleh anak kasih. Demikian juga bagi keluarga Ibu Sudiati Pangemanan. Kiranya mereka semua Tuhan akan hibur, kuatkanlah iman mereka, sehingga mereka pun nanti mempertaruhkan kehidupan mereka selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami serahkan ya Tuhan, saudara kami yang saat ini mengalami dampak ekonomi akibat COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong mereka dari segala kesulitan dan pergumulan yang dihadapi, sehingga mereka pun akan terlepas dari kesulitan ini karena pertolongan dan tuntunan tangan Tuhan yang boleh melepaskan mereka dari segala pergumulan. Demikian juga kami serahkan saudara kami sebagai tenaga sukarelawan dalam pertolongan mereka untuk menolong saudara kami yang mengalami virus corona ini, Tuhan. Baik tenaga medis, para relawan, demikian juga bagi aparat keamanan yang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk berikan pertolongan ini. Kiranya Tuhan akan berkati akan segala kepedulian mereka untuk memberikan pertolongan, sehingga semua itu akan bisa mewujudkan cinta kasih terhadap sama kami di dalam pertolongan ini, sehingga kami semua akan terlepas dari segala mara bahaya yang menimpa bangsa dan negara kami dengan dampak virus corona untuk kembali pada kehidupan normal seperti sedia kala. Demikian juga kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam menghadapi segala kehidupan dan segala pergumulan ini. Tuhan akan jaga pelihara kami. Demikian juga berkatilah para pemimpin, mulai dari pusat sampai di lingkungan kami masing berada. Secara khusus di lingkungan Kecamatan Lawang ini, Tuhan. Tuhan berkati kepada pemimpin untuk bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita, untuk bisa melaksanakan ketetapan-ketetapan yang akan dipatuhi oleh masyarakat, bangsa, dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa sembahyang kami yang jari sempurna.
Tuhan mendengarkan dan menyembuhkan doa kami, yang semua kami minta dan kami lakukan. Hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di surga, berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Bumi dan langit, pujilah yang tinggi dan kudus. Firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibandingkan dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tiada sebanding. Namun kiranya Tuhan berkenan memberikan dan menguduskan ungkapan syukur kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama kami. Amin. Sebagaimana amanat pengutusan, hiduplah bijaksana dalam didikan Tuhan, maka Ia akan mengarahkan setiap langkah kita dalam dunia ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah.
Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah panggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Penyertaan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu hadir beserta dalam hidup kita dan keluarga sampai selama-lamanya.